Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang memudahkan kita untuk melanjutkan kajian tafsir kita, membahas kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Itu kitab yang berjudul Taisir Al-Karim Rahman fi Tafsiri Al-Kalami Al-Mannan. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya dengan kemudahan Allah Jalla wa Ala kita telah selesai membahas tafsir surah Al-Kautsar. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan berpindah pada surah yang lainnya, itu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Baik, man yaqra? Siapa yang mau membaca surah Al-Ma'un? Qara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Barakallahu fiik. Masih ada yang mau baca? Satu orang lagi? Ada lagi? Qara. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض Baik. Kenapa terputus?
Taib. Hah? Tidak ada. Kenapa? Terus? Sudah selesai? Terus putus mic-nya. Taib. Ah, taib. Barakallahu fiik. Iqra. Ayo. San. Taib. Barakallahu fiikum. Taib. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. طيب. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Surah Al-Ma'un disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, wahiyya makkiyah. Dia adalah surah makkiyah. Ya. Apa itu surah makkiyah? Surah yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ya, itu namanya makkiyah. Nah, surah Al-Ma'un ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dia adalah surah makkiyah. Dan ini adalah pendapat jumhur mufassirin. Mayoritas ulama tafsir mengatakan makkiyah. Sebagian ulama tafsir ada yang mengatakan madaniyah. Sebagian ulama tafsir ada yang mengatakan madaniyah. Di antara ulama tafsir yang mengatakan madaniyah adalah Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, salah satu ulama tafsir dari kalangan tabi'in, murid sahabat Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud, murid-murid para sahabat. Mereka mengatakan madaniyah. Ya, dan masing-masing ya punya hujjah. Bagi mereka yang mengatakan makkiyah, karena isi surah ini itu memang kandungannya ya terkait dengan apa? Hari kiamat. Terkait dengan orang yang mendustakan hari kiamat. Dipahami? Ya, dan umumnya surah atau ayat-ayat yang berisi tentang mendustakan hari kiamat itu memang umumnya turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Umumnya itu makkiyah ya. Adapun ulama yang mengatakan madaniyah, karena pada surah Al-Ma'un ini disebutkan tentang perilaku orang munafik. Perilaku orang munafik. Dipahami? Ya. Di antara perilakunya adalah ketika mereka sholat. Bagaimana sholatnya orang munafik disebutkan pada surah Al-Ma'un.
Dan orang-orang munafik itu tidak ada di Makkah waktu itu. Adanya di mana? Adanya di Madinah. Nah, itulah pandangan sebagian ulama. Taib. Kemudian ada ulama yang kemudian berpandangan setengahnya Makkiyah, setengahnya Madaniyah. Diambil jalan tengah. Jadi ada yang mengatakan Makkiyah satu surah dengan alasan tadi kandungannya orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ada yang mengatakan Madaniyah dengan alasan di situ disebutkan perilaku orang munafik, dan munafik adanya di Madinah, tidak ada di Makkah. Kemudian ada ulama yang mengatakan setengahnya Makkiyah, setengahnya Madaniyah. Adapun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, beliau memilih pendapat jumhur al-mufassirin. Mayoritas ulama tafsir mengatakan hiya, yaitu satu surah Al-Ma'un ini adalah surah Makkiyah. Barakallahu fikum. Kemudian surah Al-Ma'un ini juga disebut dengan surah At-Takdzib. Nama lain dari surah Al-Ma'un adalah surah At-Takdzib. Itu nama lainnya. Nah, disebut juga dengan surah Ar-Ra'aita. Disebut juga dengan surah Ar-Ra'aita. Barakallahu fiik. Jadi ada beberapa nama pada surah ini yang disebutkan oleh para ulama kita, tetapi masyhurnya adalah surah Al-Ma'un. Ya, karena diakhiri dengan wa yamna'unal ma'un. Ya, sebagian ulama mengatakan disebut juga dengan surah Ar-Ra'aita karena diawali dengan Ar-Ra'aita. Ya, tapi yang masyhurnya apa? Al-Ma'un karena diakhirnya disebutkan kata Al-Ma'un. Barakallahu fiik. Taib. Nah, kita baca keterangan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala terkait dengan surah Al-Ma'un ini. Kata beliau rahimahullah, yaqulu ta'ala damman liman taraka huquqahu wa huquqa ibadihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mencelah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah ini mencelah. Siapa yang dicela oleh Allah pada surah ini? Yaitu orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah. Maka mereka dicela oleh Allah pada surah ini. Siapa yang dicela tadi? Orang-orang yang tidak menunaikan hak Allah, meninggalkan haknya Allah, tidak dia tunaikan, dan juga meninggalkan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka dicela oleh Allah pada surah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Kita akan lihat nanti siapa yang dicela. Dan kenapa mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang mereka lakukan sehingga mereka dicela oleh Allah pada surah ini. Dan tentunya kita tidak ingin dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita lakukan apa yang disebutkan pada surah ini kalau tidak ingin mendapatkan celaan dari Allah Jalla wa Ala. Taib. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah engkau? Ara'aita bima'na a'rafta. Artinya, apakah engkau mengetahui? Tahukah engkau? Wahai Muhammad. Ya. Tahukah engkau wahai Muhammad? Orang yang mendustakan ad-din. Tahukah engkau wahai Muhammad?
siapa atau orang yang mendustakan ad-din. Ya. Mendustakan ad-din. Tahukah engkau? Wahai Muhammad. Kata Syekh, apa makna ad-din di sini? Yang mendustakan ad-din, kata beliau, yaitu bil ba'si wal jaza. Yaitu al-ba'ts, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Jadi ad-din yang dimaksud pada ayat itu adalah al-ba'tsu wal jaza, hari kebangkitan di saat manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, wal jaza, dan di saat manusia dibalas dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hari kiamat. Ya. Jadi makna ayat, wahai Muhammad, tahukah engkau orang-orang atau siapa yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan? Ya. Fala yu'minu bima ja'at bihir rusul. Maka dia tidak beriman. Maka dia tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di antara yang dibawa oleh Nabi apa? Adanya hari kiamat. Nabi membawa berita bahwa ada yang namanya hari kebangkitan. Ada yang namanya hari pembalasan. Iya. Maka sebagian manusia ada yang beriman, ada yang ingkar terhadap itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada awal surah Al-Ma'un, ya, bentuk keheranan Allah. Jadi istifhamnya di sini istifham at-ta'ajjub. Allah merasa heran dengan mereka-mereka yang mendustakan, mengingkari adanya hari kebangkitan itu. Ya, padahal dalil-dalil tentang itu sangat banyak kan begitu. Tapi kok bisa ada yang mengingkarinya? Ada yang tidak percaya dengannya, ada yang mendustakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan apa? Dengan pertanyaan ta'ajjub, pertanyaan heran. Wahai Muhammad, kok bisa ada orang yang seperti itu ya? Tahukah engkau siapa dia orang itu? Yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Dia tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, dan tentunya mendustakan hari kebangkitan adalah kekafiran. Itu jelas. Siapa yang mengingkari adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, maka sepakat ulama dia kafir. Dia kafir. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian pada surah Al-Ma'un ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat, dua karakter orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu. Allah sebutkan dua di sini. Ya. Jadi setelah Allah menyatakan keheranannya ya, tentang orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat dan karakter orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan ini, hari pembalasan ini. Ya. Dan dua sifat inilah yang kemudian dicela oleh Allah. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini bukan sifat orang yang beriman. Ini lahir dari sifat orang-orang yang apa? Yang kafir, yang mendustakan hari kebangkitan. Maka siapa yang bersifat dengan dua sifat ini, tercelah dia. Tercela dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dua sifat itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang
yadu'ul yatim. Yang apa? Yadu'ul yatim. Itu sifatnya, karakternya. Orang yang apa? Mendustakan hari kebangkitan itu apa? Alladzi yadu'ul yatim. Yaitu orang yadu'ul yatim. Apa makna yadu'ul yatim? Kata Syekh, maknanya adalah yadfa'uhu bi'unufin wa syiddatin. Yaitu yadfa', membentak. Membentak. Mendorong. Ya. Membentak dengan ucapan dia bentak, dengan perbuatan dia dorong. Bisa bermakna, yadfa bisa bermakna membentak, bisa bermakna mendorong. Dua-duanya bisa. Jadi siapa? Ya Pak, bagaimana karakter mereka, sifat mereka, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu? Yang pertama, mereka adalah orang-orang apa? Yang mendorong, membentak, bi'unuf dengan keras dan kasar anak-anak yatim. Itu karakter mereka. Membentak dengan keras dan kasar anak-anak yatim, mendorong dengan keras dan kasar anak-anak yatim itu. Dipahami? Itu satu. Yang kemudian dicela oleh Allah perilaku tersebut. Wala yarhamuhu liqasawati qalbihi. Dia tidak menyayangi anak yatim sedikit pun. Tidak ada kasih sayang pada hatinya terhadap anak yatim. Dia membentak, dia menghardik, dia mendorong dengan keras dan kuat. Tidak ada sedikit pun apa? La yarham. Tidak ada kasih sayang pada diri orang itu. Kenapa? Liqasawati qalbihi. Karena kerasnya hatinya. Karena kerasnya itu hati, sehingga di hatinya tidak ada kasih sayang terhadap anak yatim. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang pertama ya. Nah, yang pertama apa? Menghardik, membentak, kasar, keras anak yatim itu. Karena tidak ada kasih sayangnya dalam hatinya itu. Kalau dia punya kasih sayang tidak akan begitu. Orang yang ada kasih sayang di hati itu nampak dari tutur kata kan. Itu jelas sekali itu. Kalau ada orang di hatinya kasih sayang, semakin besar kasih sayang di hatinya akan keluar, akan nampak dari tutur katanya itu. Nampak dari perbuatannya itu. Pahami? Ketika ada orang begitu keras dan kasar tutur katanya, kasar dan begitu kasar perbuatannya, itu menandakan apa? Di hatinya itu keras. Sebab perilaku manusia itu cermin dari hati. Itu cermin dari hatinya itu. Kalau hatinya baik, hatinya lunak, maka pasti tutur katanya lunak dan perbuatannya lunak, lembut. Tapi kapan hatinya kasar, nampak dari ucapannya itu. Subhanallah ya. Barakallahu fikum. Taib. Ya, jadi yang pertama tadi adalah orang yang membentak dengan keras dan kasar anak-anak yatim. Nah, sekarang siapa yang dimaksud dengan anak-anak yatim itu? Ketika dia dapat anak yatim, ada orang anak yatim datang kepadanya, minta disayangi, minta ini, justru dia apa? Membentak-bentaknya. Ada anak yatim minta bantuan, justru dia dorong, kamu sana kamu. Ya kan? Padahal kalau dia misalnya punya kedudukan, punya pangkat dan jabatan, ada anak yatim, anak kecil datang, minta sesuatu, sana kamu. Ya kan? Luar biasa, kerasnya ini hati. Subhanallah ya. Taib. Jamaah sekalian. Nah, siapa itu anak yatim? Yang dilarang kita membentak-bentak mereka.
Fa ammal yatima fala taqhar, kata Allah. Adapun anak yatim, jangan berani-berani kalian membentak mereka. Jangan kalian menghardik mereka. Jangan kalian menzalimi mereka. Jangan kalian mendorong mereka. Jangan, kata Allah. Dilarang keras oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapakah mereka anak yatim itu? Taib. Anak yatim itu, ikhwas kalian, dijelaskan oleh para ulama, adalah man mata abuhu walam yablugh. Itu makna anak yatim. Yang kemudian tidak boleh kita bentak dia. Tidak boleh kita kasar kepadanya. Harus kita sayangi dia. Siapa itu? Anak yang meninggal bapaknya dalam keadaan anak itu belum balik. Anak masih kecil. Meninggal orang tuanya, kasihan. Meninggal ayahnya. Padahal anak itu belum balik. Itu namanya anak yatim. Dipahami? Nah, ini penting dipahami oleh kaum muslimin. Ya. Adapun kalau anak tersebut meninggal bapaknya sudah balik, maka dia bukan anak yatim. Nah, ini dipahami oleh panti asuhan. Harus dipahami ini panti asuhan ini. Yang membina anak-anak. Ya. Jangan sampai sudah SMA dibela anak yatim, sudah SMA. Ya. Cari bantuan untuk anak yatim. Nah, kami punya panti asuhan membina anak yatim. Berapa? 20 orang. Yang mana orangnya ini semua sudah SMA semua. Bukan anak yatim itu. Jadi anak yatim itu apa? Perhatikan dengan baik. Yang meninggal apanya? Bukan orang tua, bapaknya. Bapaknya secara khusus. Kalau ibunya meninggal? Kalau ibunya meninggal? Kalau ibunya meninggal, yatim juga. Tapi untuk binatang. Untuk hewan, kalau ibunya meninggal disebut yatim. Tapi kalau untuk manusia, kalau bapaknya meninggal itu yang disebut yatim. Paham? Paham nggak? Kalau manusia meninggal ibunya bukan yatim. Bapaknya yang meninggal baru disebut yatim. Kalau dari kalangan hewan, kalau meninggal ibunya, bapaknya tidak, induknya, laki-lakinya tidak, itu namanya yatim. Itu kalau hewan ya. Tapi kalau manusia, disebut yatim itu manusia ketika ayahnya yang meninggal. Ayahnya yang meninggal. Kalau ibunya yang meninggal bukan yatim. Kemudian yang kedua, ayahnya meninggal, anak itu sudah balik. Berarti kalau sudah belum balik ya. Kalau sudah balik, maka itu bukan anak yatim. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yutma ba'dal ihtilam. Tidak lagi disebut anak yatim setelah anak tersebut ihtilam, sudah mimpi. Artinya sudah balik. Sebab tanda baliknya seseorang itu ketika dia sudah bermimpi. Maka apa kata Nabi? La yutma ba'dal ihtilam. Tidak lagi disebut anak yatim, anak tersebut setelah dia ihtilam, sudah balik. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita mendapati anak yang seperti ini, ikhwas sekalian, anak yang meninggal ayahnya dan anak itu belum balik, maka yang disyariatkan bagi kita apa? Menyayanginya. Bukan apa? Malah membentaknya. Lemah lembut kepadanya, sayang kepadanya, memuliakan anak yatim tersebut. Bukan malah apa? Bukan malah membentak. Kasar kepadanya, tidak diperbolehkan itu. Dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh Allah bahwa itu salah satu karakter dan sifat dari orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Itu bukan sama sekali akhlak orang yang beriman. Bukan. Itu akhlaknya orang kafir. Kasar kepada anak-anak yatim itu. Barakallahu fikum. Ya. Dalam agama kita anak yatim itu luar biasa. Kedudukannya dalam agama kita.
dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat al-huququl asyarah. Allah masukkan di situ. Pada ayat al-huququl al-asyarah. Ada ayat disebut dengan ayat al-huququl asyarah. Ayat 10 hak yang harus ditunaikan oleh manusia. Dimulai dari haknya Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Haknya Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, jangan berbuat syirik. Itu haknya Allah. Setelah itu apa? Disebutkan haknya makhluk. Ada 9 yang punya hak yang harus kita berikan, dimulai dari orang tua. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Setelah itu, wabidil qurba. Berbuat baiklah kepada kerabat keluargamu. Wal yatama. Dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Menunjukkan besarnya haknya anak yatim dalam agama kita. Yang harus kita perhatikan. Bukan hanya pada agama kita, pada agama-agama sebelumnya. Pada Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salam. Mereka sudah diikat perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengambil perjanjian pada mereka agar mereka berjanji dan menepati janjinya kepada Allah. Apa di antara perjanjian Allah dengan mereka Bani Israel? Disebutkan dalam Al-Quran. Wa idh akhadna mithaqa bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian terhadap Bani Israel. Apa perjanjian yang Allah ambil dengan mereka? La ta'buduna illallah, agar supaya mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, agar supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wadil qurba, berbuat baik kepada kerabat keluarganya. Wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Jadi bukan hanya pada umat Islam, pada umat Nabi Muhammad, mereka dituntut berbuat baik kepada anak yatim, tapi juga pada umat-umat terdahulu, diantaranya umat Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Allah mengambil perjanjian dari mereka agar mereka berjanji untuk siap berbuat baik kepada anak-anak yatim yang ada pada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian, barakallahu fikum, perhatikan ini satu, anak yatim. Ya. Kapan kita mendapati mereka berbuat baik sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wala yarhamuhu liqasawati qalbihi. Dia tidak merahmati, menyayangi anak yatim karena kerasnya hatinya. Kerasnya hatinya. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, barakallahu fikum, di antara cara melembutkan hati, dari sekian banyak cara disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Ya. Ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi mengadu tentang kerasnya hatinya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengadu, hati saya keras, gimana cara melembutkan ini hati? Maka apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat itu? Kata Nabi, "Idza aradta an talina qalbuka," jika engkau ingin hatimu lembut, fa'at'imil miskin, maka biasakan memberi makan orang miskin. Kalau ingin hatimu lembut, biasakan memberi makan kepada orang-orang miskin. Lebih bagus lagi kalau mengantar sendiri, memberi makan sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang miskin itu. Itu akan melembutkan hati. Itu kata Nabi. Yang kedua kata Nabi, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak-anak yatim itu. Usap kepalanya. Ya, usap, berusaha. Setiap bertemu anak yatim, usap kepalanya. Dengan membiasakan diri seperti itu,
hati kita akan menjadi lunak, menjadi lembut. Akan lembut itu hati. Ketika kita mendapati anak yatim tadi, anak yang belum balik, meninggal bapaknya, kasihan. Sehingga menderita kehidupannya kan, karena bapak itu tulang punggung kan, meninggal bapaknya belum balik, siapa yang akan biayai dia? Ibunya yang diharapkan, ibunya juga lemah. Maka di kondisi seperti itu mereka butuh kasih sayang. Maka apa kata Nabi SAW? Jika hatimu ingin lembut, maka kalau kalian bertemu dengan anak yatim, coba usap kepala mereka. Usap. Usap kepala mereka. Supaya Allah apa? Supaya Allah memasukkan pada hatimu rahmatnya. Kalau sudah masuk rahmat Allah pada hatimu, engkau akan apa? Hatimu akan lembut. Barakallahu fikum. Jelas ya? Nah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, وَلِأَنَّهُ لَا يَرْجُو ثَوَابًا وَلَا يَخْشَى عِقَابًا. Karena dia orang yang membentak tadi anak yatim, menghardi anak yatim, mendorong anak yatim, tidak sayang kepada anak yatim tadi, ya, karena dia ini, kenapa dia seperti itu? لِأَنَّهُ لَا يَرْجُو ثَوَابًا. Karena dia ini tidak mengharapkan pahala. Wala yakhsha iqaba, dan tidak takut terhadap iqabnya Allah, adabnya Allah Subhanahu wa taala. Kan dia kan tidak percaya hari pembalasan kan? Makanya orang yang tidak percaya hari pembalasan pasti apa? Sikap-sikapnya itu begitu. Sikap-sikap yang mencerminkan apa? Tidak berharap pahala dan tidak takut adab. Namanya saja tidak beriman. Kan begitu? Karena dia tidak beriman akan adanya hari pembalasan tadi, maka perilakunya akan apa? Mencerminkan orang-orang yang tidak berharap pahala kan? Kenapa dia menghardi anak yatim? Karena apa? Karena orang itu tidak berharap pahala, tidak mengharapkan pahala dari itu, dan tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal di balik apa? Di balik sayangnya kita kepada anak yatim itu pahala luar biasa. Ketika kita berbuat baik kepada anak yatim, menyayangi mereka, merahmati mereka, maka sungguh pahala yang Allah berikan luar biasa. Apa kata Nabi dalam hadis? Ana wa kafirul yatim kahataini. Saya dan orang-orang yang mengurus anak yatim, saya dan orang-orang yang mengurusi anak yatim, menyayangi anak yatim, seperti ini kata Nabi. Saya dan orang itu yang mengurusi anak yatim, kahataini, seperti ini pada hari kiamat. Maksudnya seperti ini di hari kiamat di surga. Artinya dia masih surga. Orang-orang yang mengurusi anak yatim diberikan apa? Dijamin oleh Nabi SAW surga untuknya. Dan posisi dia di surga kata Nabi seperti ini. Nabi memberikan isyarat dengan kedua tangannya. Ya. Memberikan isyarat dengan as-sababa wal wusta. Ini. Ya. Seperti ini posisinya. Sababa al-wusta. Al-wusta tengah, ini telunjuk sababa. Kemudian kata perawi, wa farraqa bainahuma qalila. Kemudian direnggangkan sedikit. Ini. Jadi kata Nabi, saya dan orang-orang yang mengurusi anak yatim hidupnya, ya kan? Menyayangi anak yatim dalam kehidupannya, seperti ini nanti di surga. Paham maksudnya ini? Artinya jarak antara dia dengan Nabi dekat. Sementara kita tahu Nabi surganya paling tinggi. Artinya dia sedikit lagi mencapai surganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Luar biasa. Nah, barakallahu fiikum. Ya. Kemudian berikutnya kata Syekh,
Yang kedua apa? Yang kedua apa? Sifat dari orang-orang yang mendustakan hari kiamat yang kemudian dicela oleh Allah. Yang kedua kata beliau, wala yahuddu ghairahu ala ta'amil miskin. Karakter yang kedua yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan karakter orang-orang yang mendustakan hari kiamat adalah mereka atau dia tidak apa? Tidak mendorong. Yahuddu. Yahuddu artinya yahussu. Tidak mendorong. Tidak mengajak. Tidak memotivasi orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini karakter yang tercela luar biasa. Yang kedua apa? Tidak mendorong orang lain, tidak mengajak orang lain, tidak memotivasi orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya. Kata beliau, wa min babi aula annahu binafsihi la yut'imul miskin. Kalau dia tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin, maka lebih-lebih lagi dirinya, kan begitu? Lebih-lebih lagi dirinya, dia tidak akan memberi makan orang miskin. Kalau mengajak saja orang untuk memberi makan orang miskin, dia tidak lakukan, apalagi dirinya diharapkan, oh lebih jauh lagi. Sungguh keterlaluan itu orang. Ya kan? Kalau Anda tidak bisa memberi makan orang miskin, ayolah ajak orang, motivasi orang. Anda tidak mampu, ya ada jalan yang kedua, ajak orang, motivasi orang. Berikan dorongan kepada orang, semangat kepada orang untuk apa? Untuk memberikan santunan kepada orang miskin, memberi makan kepada orang-orang miskin itu. Yang kelaparan terutama. Nah, jadi karakter yang tercela itu apa? Membiarkan orang miskin. Tidak peduli. Itu karakter tercela. Bukan sifat orang yang beriman. Itu orang yang tidak peduli dengan penderitaan orang-orang miskin. Tidak ada kepedulian. Tidak ada kepedulian kepada mereka. Yang dia pikirkan apa? Dirinya sendiri. Yang penting saya kenyang. Ya kan? Dia tidak pikirkan, tidak peduli dengan penderitaan saudaranya yang miskin. Ini karakter yang tidak baik. Barakallahu fikum. Dia tidak memberi motivasi. Kalau dirinya, kalau tidak memberi motivasi kepada, tidak mengajak orang lain, apalagi dirinya. Ya. Apa sih susahnya mengajak orang? Kalau begitu kan? Kalau Anda tidak mampu memberi, ya ajak orang lain saja. Jangan diam-diam. Nah, barakallahu fiik. Ya. Wa min babi aula, maka lebih-lebih lagi annahu bi nafsihi, dirinya itu la yut'imul miskin. Dia tidak memberi makan kepada orang miskin. Nah, apa itu miskin? Apa yang dimaksud dengan miskin? Orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu yang dimaksud miskin. Walaupun ada gajinya, tapi tidak cukup. Dia punya gaji 1 juta atau 5 juta gajinya. Lumayan gede 5 juta. Cuma dia punya anak 12. Ya kan? Punya istri 1. Tapi anaknya 12. Cukup tidak 5 juta itu? Anak 12. Semuanya sudah mondok. Dan butuh biaya semua. Cukup tidak? Ya tergantung. Intinya miskin itu dia punya harta, tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Maksudnya kebutuhan pokoknya, bukan kebutuhan primernya ya, kebutuhan sekundernya tidak mencukupi. Ya. Ada pun orang misalnya
mau beli televisi, tidak ada uang. Nah, itu bukan itu yang dimaksud. Dia mau makan. Makanan sehari-harinya tidak mencukupi. Itu namanya miskin. Ya. Sebagian ulama memberikan contoh. Ya, ada yang mengatakan ya, kurang dari seperduanya. Itu miskin. Ada macam-macam. Sebenarnya pada intinya adalah tidak mencukupi itu. Itu intinya. Walaupun dia punya gaji, dia punya motor, dia punya mobil, tapi gajinya sehari-hari tidak mencukupi untuk biaya keluarganya yang begitu banyak misalnya. Nah, barakallahu fiik. Bukan dilihat dari besarnya gaji ya, tapi cukup tidak itu untuk kebutuhan sehari-harinya. Itu namanya miskin. Nah, kapan kita mendapati orang-orang seperti itu? Harusnya apa yang kita lakukan? Bantu dia. Beri makan kepada dia. Kalau Anda tidak bisa memberi makan karena Anda tidak mampu, bagaimana caranya? Ajak orang. Motivasi orang untuk membantu saudara kita. Itu baru karakter orang yang beriman itu. Adapun tidak peduli dengan mereka, itu bukan karakter orang yang beriman. Barakallahu fikum. Nah, apalagi kalau kita faham, apalagi kalau kita mengerti bahwa memberi makan orang miskin itu luar biasa. Pahalanya itu luar biasa itu. Memberi makan orang miskin itu luar biasa. Memberi minum orang miskin dan kehausan itu luar biasa. Tidak usah jauh-jauh ya. Tidak usah kita berbicara orang. Anjing saja. Ya kan? Anjing saja kalau lapar, dikasih makan, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita peroleh ketika kita memberikan makan kepada anjing yang lapar? Ketika kita memberikan minum kepada anjing yang haus, apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Ketika ada seorang laki-laki memberi minum kepada seekor anjing yang haus, apa kata Nabi? Nabi mengatakan, syakarallahu lahu, wa ghafara lahu, wa adkhalahu Allahul jannah. Allah memberikan kepadanya 3 keutamaan. Pertama kata Nabi, Allah berterima kasih kepadanya. Masya Allah. Allah berterima kasih kepadanya. Bayangkan itu. Yang kedua, Allah mengampuni dosanya. Yang ketiga, Allah masukkan dia ke dalam surga. Padahal yang dikasih makan, dikasih minum apa? Anjing. Bukan orang. Kira-kira bagaimana kalau orang yang dikasih makan? Dan kita sepakat bahwa orang lebih mulia daripada binatang. Kira-kira bagaimana kalau yang diberi makan, diberi minum adalah manusia? Apalagi manusia yang memang butuh diberi makan. Yaitu butuh karena miskinnya kan begitu. Apalagi dia yang miskin itu adalah orang yang beriman lagi. Ditambah lagi, dia adalah penuntut ilmu. Luar biasa lagi. Ditambah lagi dia sedang berpuasa. Wih. Jadi yang diberi makan orang, kemudian orangnya beriman, kemudian orang yang beriman ini penuntut ilmu, kemudian dia sedang berpuasa. Berapa keutamaan diraih pada hari itu? Subhanallah. Nah, oleh karena itu ketika Nabi SAW datang ke sahabat Ansar, rumahnya sahabat Ansar bertamu, kemudian disuguhi makanan oleh sahabat Ansar, diberi makan oleh sahabat itu. Maka setelah makan Nabi mengatakan, berbahagialah kamu hari ini. Kenapa? Akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaika wa aftara indakumus saimun. Hari ini berbahagialah kamu, wahai sahabat Ansar, karena pada hari ini makananmu dimakan oleh orang yang bertakwa. Itu Nabi. Dimakan oleh orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang baik, itu Nabi. Kemudian dimakan oleh orang yang bertakwa dan dia sedang berpuasa, itu Nabi saat itu. Dan pada hari ini kamu didoakan oleh para malaikat. Hari ini kamu didoakan oleh para
malaikat. Ya, maka di antara keutamaan memberi makan itu, apalagi diberi makan orang yang butuh makan, yang lagi lapar, maka seperti Nabi tadi sebutkan, Allah berterima kasih, Allah mengampuni dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga, dan para malaikat mendoakan. Dan pahala yang didapatkan luar biasa. Pahala memberi makan anak yatim itu, orang miskin itu luar biasa. Apa pahalanya? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, as-sa'i 'alal armalati wal miskin. Orang yang berusaha, bekerja untuk menafkahi, memberi makan janda dan orang-orang miskin. Perhatikan kata Nabi, as-sa'i, orang yang berusaha, bekerja dalam rangka untuk menafkahi siapa? Para janda dan anak-anak orang-orang miskin. Apa pahala mereka? Apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, kal mujahid. Maka mereka pahalanya sama seperti orang yang berjihad. Awil qa'imil lail as-sa'im an-nahar. Dan sama pahalanya seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail dan berpuasa sunnah. Kata para ulama, orang yang melaksanakan ini, Allah kumpulkan untuknya 3 pahala ini. Pahala jihad, pahala sholat malam, dan pahala puasa sunnah. Siapa yang mendapatkan 3 keutamaan ini sekaligus? Mereka-mereka yang berusaha, ya, bekerja untuk menafkahi para janda dan menafkahi, memberi makan orang-orang yang miskin. Masya Allah, ya. Nah, maka ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika kita mendapati orang-orang miskin itu ada di kehidupan kita, di tengah-tengah kita, bahkan dia mungkin tetangga kita, maka itu adalah kesempatan besar bagi kita untuk mendapatkan pahala. Makanya ketika ada orang-orang miskin di tengah-tengah kita, harusnya kita berterima kasih. Kita berterima kasih kepada mereka karena adanya mereka di tengah-tengah kita. Kenapa kita harus berterima kasih? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, wahai sahabatku, tolong carikan aku orang miskin. Bayangkan, Nabi sampai bilang, tolong carikan aku orang miskin. Carikan. Cari untuk orang miskin itu. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Karena sesungguhnya kalian itu akan ditolong oleh Allah dan kalian akan diberi rezeki oleh Allah disebabkan karena adanya orang-orang lemah itu di tengah-tengah kalian. Kalian akan ditolong oleh Allah, kalian akan diberi rezeki oleh Allah disebabkan karena apa? Disebabkan karena adanya du'afa, orang-orang miskin di tengah-tengah kalian ketika kalian berbuat baik kepada mereka. Disitulah Allah akan menolong kalian dan Allah akan apa? Melancarkan rezeki kalian. Jadi pada hakikatnya kita yang berterima kasih kepada mereka. Sebab adanya mereka kita mendapatkan apa? Pertolongan Allah dan semakin mudah rezeki kita disebabkan karena adanya orang-orang lemah itu tadi. Di tengah-tengah kita. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian berikutnya. Sudah azan? Azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Jadi kalau kita ingin terbebas dari celaan Allah Subhanahu wa taala, maka bebaskan diri kita dari dua sifat tadi, dua karakter tadi, karakternya orang-orang yang kafir yang mendustakan hari kiamat. Nah, kemudian tadi di yang kedua tadi disebutkan bahwa dia tidak memberikan dorongan kepada orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, padahal jamaah sekalian, ya, seandainya kita memberikan motivasi kepada orang lain, ya, karena kita mungkin tidak mampu ya, kita mungkin tidak ada kemampuan untuk memberi makan kepada orang miskin, maka yang kita lakukan adalah apa? Memberikan motivasi, mengajak orang, memotivasi orang, menyebutkan dalil-dalil keutamaannya, kan begitu ya? Ya, maka ketika kita melakukan itu, kita juga mendapatkan bagian pahala. Kita juga mendapatkan pahala apa? Pahala memberi makan orang miskin, walaupun bukan kita yang memberi, cuma kita yang menjadi apa? Pendorongnya, kita yang menjadi sebab. Ya kan? Kita menjadi sebab. Sehingga orang memberi makan orang miskin, kan begitu. Kita yang memotivasi orang. Kita yang mengajak orang. Sehingga kita juga mendapatkan bagian pahala. Karena memang kita tidak mampu gitu kan. Ya. Kata para ulama rahimahullahu taala, al-mutasabbib lahu hukmul mubashir. Itu kaidahnya. Siapa yang menjadi penyebab, maka dia mendapatkan hukum yang sama dengan pelaku. Itu kaidah. Al-mutasabbib, yang menjadi penyebab, lahu, orang itu mendapatkan hukum yang sama dengan pelaku langsung. Memang bukan dia memberi makan, tapi dia menjadi sebab. Maka karena dia menjadi sebab, maka dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang memberi makan. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Kata Nabi, siapa yang menyiapkan perlengkapan perang untuk orang yang mau pergi berjihad, dia menyiapkan perlengkapannya sehingga orang bisa berangkat, maka dia juga terhitung, dicatat oleh Allah sebagai orang yang berjihad. Dia tidak pergi, tapi dia hanya menjadi penyebab. Maka jamaah sekalian, di saat kita tidak mampu melakukan sesuatu, jangan berhenti di situ. Carilah upaya-upaya, ya jadilah penyebab-penyebab supaya sesuatu itu bisa terlaksana. Kalau kita tidak mampu berdakwah, maka jadilah sebab
tersebarnya dakwah. Kita tidak mampu berdakwah langsung. Bagaimana caranya? Sebarkan dakwah-dakwah yang ada. Karena kalau kita menjadi sebab orang mengenal sunnah, mengenal agama, maka kita juga mendapatkan pahala menyebar agama. Begitu ya, itu kaidahnya. Baik. Kemudian kata beliau, setelah beliau menyebutkan dua karakter yang tercela, kemudian beliau menyebutkan ya karakternya orang-orang munafik di saat mereka mengerjakan ibadah sholat. Kata beliau, fawailul lil musallin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Wail artinya celaka. Halak, binasalah. Celakalah, binasalah. Orang-orang yang sholat. Di antara penafsiran ulama tentang wail ditafsirkan oleh ulama adalah al-wadi. Al-wadi. Wail artinya lembah, sebuah lembah yang ada dalam neraka Jahannam. Wadin fi Jahannam, lembah yang ada dalam neraka Jahannam, itu namanya wail. Yang mana kata para ulama, lembah tersebut ba'idul qa'r khabithut ta'am. Sangat dalam dasarnya dan sangat busuk baunya. Itu lembah. Ya. Dasarnya sangat dalam, kemudian baunya sangat busuk. Kenapa busuk? Kata para ulama, sebab airnya min sadidi ahli jahannam. Sebab airnya itu berasal dari tetesan-tetesan nanah dan darahnya penduduk neraka. Itu isi lembah itu. Ya, makanya disebut busuk baunya. Kenapa? Karena isinya itu lembah adalah tetesan-tetesan darah dan nanahnya penduduk neraka. Maka wailun, celaka, artinya akan dimasukkan ke dalam lembah tersebut yang dalamnya sangat dalam dan baunya sangat busuk. Dimasukkan ke situ. Siapa yang dimasukkan ke situ? Al-musallin, yaitu orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat. Ya. Wah. Kalau orang-orang yang sholat saja bisa begini, gimana yang tidak sholat? Sholat. Semua 5 waktu sholat dikerjakan. Semua dikerjakan. Tidak ada yang ditinggalkan. Makanya Syekh Abdurrahman mengatakan, ay al-multazimuna li iqamatis shalah. Siapa yang dimaksud celaka itu? Yang kemudian akan dilemparkan ke dalam lembah neraka Jahannam tadi, yang airnya sangat busuk dan sangat dalam, yaitu kata beliau al-multazimuna li iqamatis shalah, yaitu orang-orang yang iltizam mengerjakan ibadah sholat. Iltizam artinya komitmen. Dia tidak pernah tinggalkan. Tidak ada satupun yang dia tinggalkan itu ibadah sholat. Itu yang dimaksud. Celakalah dia. Lembah neraka Jahannam untuknya. Jadi dia komitmen. Tidak ada yang dia tinggalkan. Walakinnahum, akan tetapi mereka ketika mengerjakan ibadah sholat, an sholatihim sahun. Cuma sayangnya ketika mereka sholat, mereka sahun. Sahun. Lalai. Ay mudayyi'una laha. Ya, makna sahun artinya adalah kata beliau, mudayyi'una laha. Menelantarkan ibadah sholat. Apa aja ditelantarkan? Tarikuna li waktiha, mufawwituna li arkaniha. Kata beliau, yaitu mereka meninggalkan waktu-waktu sholat
Itu satu. Kemudian mereka meninggalkan rukun-rukun sholat. Itu yang dimaksud celaka. Jadi dia sholat, tidak ada yang ditinggalkan. Dari duhur dia sholat, maghrib, asar dia sholat, maghrib dia sholat, isya dia sholat, subuh dia sholat. Setiap hari 5 waktu sholat dikerjakan. Tapi celaka kata Allah. Wail, neraka jahanam untuknya. Lembah neraka jahanam untuknya. Kenapa? Sebab ketika dia sholat, dia apa? Sahun. Apa makna sahun? Dia menelantarkan ibadah sholat. Apa aja yang ditelantarkan? 2 yang ditelantarkan kata Syekh. Yang pertama kata Syekh, waktunya ditelantarkan. Waktunya ditelantarkan. Maksudnya apa waktunya? Tidak sholat pada awal waktu. Selalu sholat di akhir waktu. Setiap dia sholat, pasti sholatnya di akhir waktu. Sholat duhur jam berapa? Jam 3. Sudah mau habis waktu kan? Sholat asar jam berapa? Jam 5:30. Sholat maghrib sudah mau isya. Sholat isya kapan berakhir waktu isya? Waktu isya terakhir. Berakhir waktu isya kapan? Tengah malam. Itu waktu terakhir isya. Tengah malam, bukan subuh. Sampai tengah malam. Tengah malamnya diukur dari terbenamnya matahari dan terbitnya waktu subuh. Hitung yang mana tengahnya. Berarti sekitar jam 11. Jangan sholat. Tapi untuk isya, khusus sholat isya, semakin diakhirkan semakin afdol. Itu ada dalilnya. Selain daripada isya tidak boleh diakhirkan waktunya. Khusus untuk isya, semakin diakhirkan waktunya, maka dia semakin besar pahalanya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu pernah Nabi lakukan sampai sahabat tertidur semua di masjid. Sampai mereka tertidur, baru Nabi keluar. Ketika Nabi keluar baru mereka bangun. Kemudian Nabi mengatakan innaha, ya inilah waktu yang utama, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku. Kalau tidak memberatkan umatku, maka ini yang lebih bagus, waktu ini. Waktu itu Nabi mengerjakannya sudah mau tengah malam. Itu untuk isya ya. Tapi selain isya, tidak boleh. Harus sholat pada awal waktu. Kapan dia sholat? Selalu pada akhir waktu. Atau kebanyakan sholatnya di akhir waktu, maka kena ayat itu, wailul lil musallin. Lembah neraka jahanam untuknya. Sebab dia sholat sahun namanya. Sahun sholatnya, dia telantarkan sholat. Pertama ditelantarkan waktunya tidak sholat di awal waktu. Selalu sholat di akhir waktu, atau kebanyakan sholatnya di akhir waktu. Selalu ditunda. Baru jam 12, baru jam 1, sebentar lagi. Akhirnya dia sholat 2:30. Ini tidak dibolehkan. Yang kedua kata beliau, mufawwituna li arkaniha. Dia menelantarkan rukun-rukun sholat. Dia sholat, betul sholat duhur. Di awal waktu lagi. Tapi apa? Yang kedua, rukun-rukun sholat dia tidak kerjakan. Rukun-rukun sholat. Sebab sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada syarat. Kalau rukun ditinggalkan, sah sholatnya? Tidak sah. Kalau wajib ditinggalkan, sah sholatnya? Kalau sengaja, tidak sah. Kalau tidak sengaja, sah tapi harus sujud sahwi. Kalau sunnah ditinggalkan, sah dan tidak perlu sujud sahwi. Tapi kapan rukun ditinggalkan? Sengaja atau tidak, lupa atau tidak lupa, kapan ditinggalkan rukun-rukun sholat, maka tidak sah. Tidak sah. Nah, di antara rukun-rukun sholat yang biasa tidak dilakukan oleh orang-orang munafik adalah tidak tumakninah. Tumakninah termasuk apa? Rukun sholat. Nah, cara sholatnya orang munafik di masa Nabi SAW, mereka ketika sholat tidak mengerjakan satu rukun ini. Apa itu? Jadi mereka rukun, mereka sujud juga. Tapi apa? Ketika mereka sholat, cepat sholatnya.
Cepat. Allahu Akbar. Ketika dia ruku, Allahu Akbar. Belum selesai dia baca Subhana Rabbiyal Azim. Langsung, Sami Allahu liman hamidah. Belum berdiri baik-baik, belum dia baca Rabbana walakal. Sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cepat. Yang Nabi sebutkan dalam hadis bahwa tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik. Apa salatnya orang munafik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama yarqubus syamsa. Dia berdiri mengawasi matahari. Ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, artinya ketika mau terbenam matahari, barulah dia berdiri salat asar. Jadi dia salatnya di akhir waktu. Ketika matahari sudah mau terbenam, baru dia berdiri salat asar. Kemudian dia berdiri, kata Nabi, fanaqara arba'an. Dia berdiri mengerjakan 4 rakaat seperti ayam mematuk. Seperti ayam mematuk. Bagaimana kalau ayam mematuk? Kalau ayam makan mematuk makanan, gimana itu? Cepat kan? Cepat. Itu tadi. Itu salatnya orang munafik. Jadi salat orang munafik, salat di akhir waktu. Kemudian yang kedua, tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Dan itu ada di kalangan umat Islam yang seperti itu. Cepat sekali salatnya, buru-buru sekali. Sampai ada orang salat tarawih 20 rakaat, berapa menit? Bayangkan, salat tarawih 20 rakaat berapa menit? Subah. Ada orang salat duhur 1 menit? Wah, tidak sah itu. Kayak gimana kalau 1 menit salat duhur itu? Tidak sah itu. Pasti tidak tumakninah itu, tidak beres itu. Barakallahu fikum. Nah, maka siapa yang mengerjakan sholat dengan cara seperti tadi, dia apa? Diakhirkan waktu sholat selain isya ya. Kalau isya boleh, bahkan lebih utama diakhirkan waktunya. Kemudian yang kedua apa? Dia tidak menjaga rukun-rukun sholat. Di antaranya tumakninah tadi, cepat cara sholatnya, dibalap sholatnya, karena buru-buru. Maka apa kata Allah? Fawailun, celakalah untuknya lembah neraka jahanam untuknya. Kalau yang seperti ini saja lembah neraka jahanam, bagaimana kalau tidak sholat? Ini yang sholat loh ya. Ini yang sholat seperti ini. Cuma sholatnya bermasalah. Apa masalahnya? 2 tadi. Kalau yang seperti ini diancam dengan lembah neraka jahanam, bagaimana kalau tidak sholat? Kira-kira apa ancamannya kalau tidak sholat? Apa kira-kira ancamannya? Subhanallah. Ya. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang dicambuk di kuburnya, disiksa di kuburnya, disiksa. Karena maksiat yang dia lakukan di dunia. Setelah selesai dicambuk di kuburnya, diazab di kuburnya, dia bertanya, alama jalattumuni. Kenapa kalian menyiksa saya? Apa salah saya? Maka malaikat berkata kepadanya, innaka qad shallaita salatan bighairi tahur. Karena engkau pernah mengerjakan 1 kali salat tidak bersuci. Engkau pernah mengerjakan apa? Sekali salat tidak apa? Tidak bersuci. Tidak apa? Tidak bersuci? Tidak berwudu. Tidak mandi junub. Baru salat. Atau tidak bersuci, di bajunya ada najisnya, dia tidak bersihkan. Engkau pernah mengerjakan 1 salat, kamu tidak bersuci. Diapain dia dikubur? Disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah salat kira-kira? Ini orang salat tapi tidak bersuci. Kira-kira bagaimana kalau dia tidak pernah salat? Kira-kira azab apa yang Allah akan berikan kepadanya di alam kubur? Oleh karena itu kaum muslimin hati-hati menelantarkan ibadah sholat. Bahaya sekali. Bahaya.
Coba lihat bahayanya. Allah mengatakan apa? Fawailun lil musallin. Celaka, lembah neraka jahanam untuk orang yang sholat, tetapi sholatnya bermasalah. Apalagi dengan orang yang tidak sholat sama sekali. Kalau dia tidak pernah sholat sama sekali, sepakat ulama kafir dia. Kalau dia tidak pernah sholat sama sekali ya, tidak sholat duhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak ada sholatnya, tidak pernah sholat seumur hidup. Ini ulama sepakat kafir dia. Cuma yang diperselisihkan ulama, bagaimana kalau dia sholat, sesekali tidak. Dia sholat duhur, dia sholat apa? Dia sholat duhur, tidak asar. Sholat maghrib lagi, tidak isya lagi. Sholat subuh lagi. Nah, gitu. Jadi kadang dia sholat, kadang tidak. Ini bagaimana? Ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan kafir, tetap kafir. Ada yang mengatakan tidak sampai kafir. Tapi dosanya lebih besar daripada mencuri, berzina, minum khamr, dan membunuh. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Yang tidak sholat tadi, maksudnya tidak sholat, sesekali tidak sholat. Ketika dia tidak sholat, maka dosanya sepakat ulama lebih besar daripada dosa orang yang mencuri, orang yang membunuh, orang yang berzina, dan orang yang minum khamar. Itu kalau bolong-bolong. Ya. Ini terkait dengan hukum. Hukumnya apa? Kafir atau tidak? Ada dua pendapat ulama. Tapi kalau terkait dengan azabnya di hari kiamat, jangan dibayangkan lagi. Kalau terkait dengan adab di hari kiamat bisa dibayangkan. Ya, kalau orang yang sholat saja tadi cuma bermasalah sholatnya sudah dapat apa? Lembah neraka jahanam. Bagaimana kalau dia tidak pernah sholat? Sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Taib. Ini mungkin dulu yang bisa kita sampaikan. Jadi kita sampai pada keterangan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait dengan apa? Ya, celaan kepada orang-orang munafik. Ya, ketika mereka sholat, ya, maka mereka sholatnya itu ya sahun ya. Dan kita sudah sebutkan tadi keterangan Asy-Syaikh. Apa makna sahun tadi? Menyanyiakan waktu, menyanyiakan ibadah sholat. Apa yang dia sia-siakan? Dua. Pertama, menyanyiakan waktunya. Ya, dia tidak sholat pada awal waktu. Yang kedua, menyanyiakan rukun-rukunnya. Dia tidak kerjakan rukun-rukun sholat. Maka itulah yang dimaksud dengan sahun. Nah, barakallahu fikum. Dan kita sudah sebutkan tadi terkait dengan waktu. Ya, sekali lagi kita ingatkan bahwa untuk semua sholat itu harus dikerjakan pada awal waktu. Kecuali isya. Kecuali isya boleh diakhirkan waktunya, bahkan itu lebih utama. Dengan syarat apa kata Nabi tadi? Selama tidak memberatkan. Selama tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan, maka jangan sholat di akhir waktu, tapi sholatlah di awal waktu. Karena biasanya ya banyak orang merasa berat di akhir waktu karena mereka sudah mau tidur. Apalagi para pekerja berat biasanya cepat mau tidur. Nah, maka kalau berat bagi mereka jangan sholat di akhir waktu, lebih baik sholat di awal waktu. Tapi kalau tidak ada yang merasa berat, misalnya sepakat di situ kita sholat di akhir waktu, maka itu lebih utama khusus untuk isya saja. Selain itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.